Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafiqah Majid. Apa kabar nih teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya. Tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah akhirnya aku bisa upload lagi, bisa share video lagi. Rasanya tuh udah beberapa hari ya teman-teman aku tuh nggak bikin video, karena emang kemarin-kemarin itu agak riuh gitu ya, di dunia nyatanya itu agak sibuk gitu. Jadi untuk urusan YouTube-nya agak sedikit terbengkalai ya. Tapi semoga aja besok udah bisa mulai ngonten lagi, karena kebetulan juga anak aku itu udah mulai libur sekolah ya teman-teman, libur akhir semester gitu, agak panjang. Jadi mungkin nanti aku lebih bisa bikin video ya teman-teman. Semoga aja aku nggak mager-mager lagi. Oh iya, by the way teman-teman juga yang punya anak sekolah nih udah pada libur ya, liburan panjang gitu. Hampir sebulan ya kalau nggak salah, karena kemarin itu pas ambil rapot gurunya anak-anak itu bilang kalau masuk lagi itu sekitar tanggal 15 Juli ya teman-teman. Jadi sebulan gitu ya liburnya, ya agak panjang banget. Nah gimana nih rencana liburan sekolah, pada mau kemana, pada mau mudik kah, atau pada liburan keluar kota atau kemana kayak gitu, karena emang liburannya cukup panjang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau mudik juga kayaknya tuh lebih puas gitu ya di kampung halaman, karena liburannya itu cukup panjang. Tapi aku kayaknya nggak mudik ya teman-teman, liburannya cukup di sini aja yang deket-deket. Pengen gitu ya ngajakin anak-anak liburan ke taman atau apa kayak gitu, karena aku tuh emang lebih suka kayak taman-taman gitu ya teman-teman, di tempat-tempat yang adem-adem kayak gitu. Kalau misalkan kayak ke pantai gitu, aku sebenarnya tuh kurang suka, lebih suka yang kayak taman atau ke puncak atau kemana gitu yang tempat yang adem-adem. Kalau teman-teman biasanya lebih suka kemana nih kalau misalkan liburan bareng keluarga? Boleh sharing-sharing yuk di kolom komentar. Nah ini tadi pagi tuh sempat hujan ya teman-teman di tempat aku subuh-subuh itu. Jadi pagi hari lumayan adem sejuk kayak gitu. Nah ini lanjut aku tuh nyetrika. Nah seperti biasa untuk nyetrika tuh aku emang biasa di depan kayak gini ya teman-teman, di ruang tamu atau ruang TV kayak gini, karena lebih lega, terus juga nggak engap kayak gitu ya. Kalau misalkan nyetrika di kamar tuh kayak engap gitu loh teman-teman, meskipun pakai kipas. Terus aku juga sukanya tuh nyetrika di pagi hari, karena di pagi hari tuh tenaganya masih full, masih semangat kayak gitu ya. Nah ini juga ada adik Michelle yang tadi tuh udah mandi, udah sarapan, terus itu tuh lagi minta jajan ke papanya gitu ya teman-teman. Aku tuh emang sengaja kalau nyetrika tuh pas pak suami lagi libur kerja atau shift malam kayak gitu ya, biar nanti kalau misalkan aku nyetrika tuh ada yang jagain si adik. By the way, sekarang ini aku tuh lagi nerapin gaya hidup minimalis ya teman-teman. Sebenarnya udah lama sih ya, tapi nanti aku tuh pengen sharing kayak gitu. Siapa tahu di sini teman-teman juga lagi nerapin hal yang sama. Jadi nanti sambil aku berkegiatan, nanti juga aku bakal sedikit sharing ya teman-teman, cerita-cerita tentang gaya hidup minimalis yang sedang aku jalani saat ini. Nah lanjut lagi, ini tuh di sore harinya ya teman-teman. Aku tuh lagi mau unboxing paket. Di sini aku ada beberapa paket yang udah dari kemarin datangnya, tapi belum sempat aku buka. Nah ini lanjut aja, aku mau unboxing satu persatu ya. Di sini tuh ada 3 paket ya teman-teman. Aku tuh beli pas di tanggal kembar kemarin, tanggal 66. Jadi aku tuh kalau misalkan pengen belanja kayak perintilan-perintilan yang murca-murca kayak gitu, biasanya aku tuh nungguin di tanggal kembar ya teman-teman. Nah ini paket yang pertama itu isinya buku tulis. Nah aku ini beliin buku tulis buat anak aku, buat si kakak. Ini tuh kayak nyicil gitu ya teman-teman, peralatan sekolah buat nanti di tahun ajaran baru. Nah ini kemarin aku tuh beli, harganya murah banget, sekitar 30 ribuan gitu, tapi aku dapat potongan lagi. Terus pas bulan kemarin juga aku sempat beliin si kakak buku. Ini udah aku buka tapi ya teman-teman. Kemarin itu aku ambil satu buat buku budgeting. Nah ini aku tatain di sini. Terus ini juga masih ada sekitar 6
piece gitu. Jadi untuk stok bukunya Kakak Panji insya Allah cukup ya teman-teman untuk di tahun ajaran baru. Terus lanjut lagi di paketan yang kedua ini, aku tuh kemarin beli apa ya namanya ya, beberapa perintilan gitu untuk keperluan aku, keperluan budgeting aku. Nggak banyak sih yang aku beli kali ini, cuma ada beberapa perintilan doang. Aku tuh kemarin beli apa ya namanya ya, buku gitu ya teman-teman. Sebenarnya bukan bukunya sih ya, tapi kayak isi refillnya gitu, isi ulangnya gitu. Nah aku beli buku gambar juga, tapi ternyata buku gambarnya tuh kekecilan kayak gitu ya. Jadi kayaknya nanti aku tuh mau beli lagi yang ukurannya agak besar. Kalau ini buat coret-coretan di rumah aja ya teman-teman. Kalau nanti yang dibawa ke sekolah insya Allah bakal aku beliin yang lebih besar lagi. Nah ini kemarin itu aku beli untuk isi ulang binder ya teman-teman. Itu tuh aku beli yang ukurannya A5. Itu dapat 50 lembar warna-warni ya teman-teman, dan harganya tuh murce banget. Cuma 5 ribuan aja kalau nggak salah. Nanti untuk link pembeliannya aku cantumin ya di description box. Kali aja ada teman-teman di sini yang pengen beli juga. Terus ini aku beli juga cutter kecil gitu, tapi ternyata aku tuh salah klik gitu ya teman-teman. Malah aku tuh klik 2 gitu, jadi ordernya tuh double, tapi nggak apa-apa. Terus tadi aku beli klip kertas juga sama penggaris kecil, karena kemarin itu penggaris aku yang besar itu punya si kakak ya teman-teman. Jadi ini aku beli yang kecil aja yang ukuran 15 cm. Terus lanjut lagi aku beli stabilo. Untuk stabilonya 3 warna aja ya, ada warna orange, warna hijau sama warna pink. Terus lanjut lagi di paketan yang selanjutnya, di paketan ketiga. Kemarin itu aku beli isian binder juga untuk ukuran A5. Itu tuh aku beli kantong ziplock atau kantong zipper gitu ya teman-teman, buat binder keuangan gitu. Nah di sini aku tuh beli 5 piece aja, untuk harga per piece-nya itu 3.300 ya teman-teman. Dan ini tuh beneran tebel banget bahannya, recommended banget, bukan yang tipis kayak gitu. Ini tuh bening, tapi beningnya yang doff gitu ya teman-teman, bukan bening yang transparan. Dan aku tuh beli yang ukuran A5 karena emang di rumah aku tuh punyanya binder yang ukuran A5 ya, belum punya yang ukuran lain. Ini seperti ini, tebel banget bahannya, ini tuh recommended banget. Jadi ini tuh bening, tapi beningnya nggak transparan ya, kayak gini nih. Nah kalau misalkan dimasukin kertas tuh kayak gini teman-teman, dan ini tuh beneran tebel. Nanti untuk link tokonya aku sematin ya di description box, karena emang bener-bener tokonya itu barang-barangnya murah terus juga berkualitas. Dan di sini aku tuh emang sengaja beli isi ulangnya aja ya teman-teman, karena aku tuh sebenarnya punya binder dari zaman kuliah dulu. Aku tuh punya 2 gitu ya. Dan kemarin pas aku lihat, aku cek itu kondisinya masih bagus, masih bisa dipakai. Jadi ya udah aku pakai yang ada dulu gitu ya, daripada harus beli lagi. Nah ini aku beresin semua dulu untuk hasil unboxing aku hari ini. Nanti abis ini aku mau langsung ini ya, isi ulang gitu untuk isian bindernya. By the way, buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, baru nonton video aku, semoga betah nonton video aku. Dan jika ada saran, kritik atau apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM Instagram aku. Nah ini dia bindernya, dari zaman aku pertama kuliah tuh pakai binder ini ya teman-teman, dan sampai sekarang tuh masih ada, masih bagus gitu, masih layak dipakai. Kemarin itu sempat aku ambilin gitu ya untuk isiannya, dan ini aku bersihin lagi. Dan nanti aku tuh pengen bikin sampulnya gitu ya teman-teman, pengen bikin sampulnya sendiri untuk gambar-gambarnya kayak gitu. Nah ini dia satu lagi binder aku, tapi ini tuh belum aku bersihin gitu, belum aku beresin, masih ada isiannya, masih ada coretan-coretan kayak gitu. Kayaknya kalau untuk binder yang zipper ini cocoknya buat binder tabungan atau saving challenge gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk budgeting nanti aku bakal pakai binder yang transparan aja. Nah ini aku ambil isiannya, nanti bakal aku bersihin karena banyak coretan-coretan. Kemarin itu sempat dibuat mainan sama si adik ya teman-teman, kayak gini nih coretan-coretan pensil. Nanti bakal aku bersihin pakai lap gitu, yang aku kasih air dikit gitu ya, dibasahin. Alhamdulillah udah nggak usah beli binder lagi ya teman-teman, beli isiannya aja, karena binder yang di rumah tuh masih bisa dipakai, masih layak pakai seperti ini, masih bagus menurut aku. Nah untuk di sininya nanti aku bakal bikinin judul gitu ya, atau sampul gitu, budgeting book kayak gitu ya teman-teman. Untuk sementara kayak gini dulu.
Oh iya, aku sampai lupa tadi kan aku bilang mau sharing-sharingnya tentang gaya hidup minimalis. Dalam kehidupan yang serba cepat dan serba materialistik seperti sekarang ini, gaya hidup minimalis bukan hanya sekedar tren ya teman-teman, tapi juga filosofi yang bisa membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih gaya hidup minimalis itu dan bagaimana sih cara menerapkannya dalam kehidupan kita? Nah, di sini aku bakal sharing 3 tips gaya hidup minimalis agar hidup lebih bahagia. Nah, yang pertama yaitu membeli barang sesuai kebutuhan, bukan cuma karena dipengaruhi keinginan ya teman-teman. Nah, salah satu aspek utama dari gaya hidup minimalis adalah kesadaran dalam berbelanja. Karena terlalu sering kita tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena lihat iklan, tren, atau pengaruh sosial. Nah, gaya hidup minimalis mengajarkan kita untuk berpikir 2 kali atau berkali-kali sebelum membeli sesuatu. Pertimbangkan juga gitu ya, apakah barang-barang tersebut benar-benar akan meningkatkan kualitas hidup kita atau hanya akan menjadi beban tambahan ya teman-teman. Nah, misalkan aku sendiri kayak gini, karena aku tuh udah punya binder, meskipun bindernya tuh udah jadul, udah dulu banget gitu ya zaman aku kuliah, tapi selama masih bisa dipakai, masih layak dipakai, ya udah aku pakai aja, aku cuma beli isiannya aja kayak gitu ya teman-teman. Aku nggak beli binder yang baru. Karena toh fungsinya sama kayak gitu ya teman-teman. Paling yang beda tuh kayak covernya aja kayak gitu ya. Dan karena aku punya, jadi aku udah nggak perlu beli binder lagi. Contoh lainnya, kalau misalkan kita tuh ada di toko pakaian kayak gitu ya teman-teman, dan melihat baju-baju yang baru yang sangat menarik perhatian. Nah, tanyakan pada diri sendiri apakah kita tuh bener-bener memerlukannya atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan enggak perlu nih ya, mungkin lebih baik untuk menghindari pembelian impulsif. Dengan membeli barang-barang sesuai kebutuhan, kita tuh dapat menghemat uang, bisa mengurangi stres finansial, dan kita lebih bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Nah, tips kedua untuk gaya hidup minimalis agar hidup lebih bahagia yaitu lebih rutin menjaga tempat tinggal dan lingkungan sekitar untuk selalu bersih. Nah, ketika kita hidup dalam lingkungan yang bersih dan teratur, kita lebih merasa rileks, terus juga lebih produktif dan juga lebih bahagia. Nah, tips yang selanjutnya yaitu memperbanyak kesempatan untuk menambah pengalaman, bukan untuk menumpuk barang-barang ya teman-teman. Contohnya, daripada untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, lebih baik pertimbangkan untuk melakukan perjalanan atau menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Oke, sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam hidup minimalis.